wabarakatuh. Nama saya Alfredo. Saya dari S1 Pendidikan Teknik Otomotif. Kali ini saya akan membahas mobil DS atau DS Automobiles dari grup PSA. Secara singkat, mobil DS didirikan dan dikembangkan dari Citroen. DS pertama kali diumumkan pada awal 2009 oleh Citroen sebagai merek premium perusahaan. Diterapkan pada beberapa model dan berjalan secara paralel dengan merek utamanya. DS dapat menjadi singkatan dari Different Spirit atau Distinctive Series. Nama ini juga merupakan permainan kata-kata, seperti dalam bahasa Perancis diucapkan seperti kata dies yang berarti Dewi. DS telah menjadi mobil marque diri sejak 2015 dan di Cina sejak 2002. PSA awalnya terdiri dari 3 merek mobil, Peugeot, Citroen, dan Talbot, yang segera dicabut, tetapi tidak ada yang dianggap sebagai merek premium. Sejak 1976, PSA telah bereksperimen dengan membedakan merek berdasarkan tingkat harga, mirip dengan Citroen, Buick, atau Volkswagen, Audi. Grup PSA memutuskan untuk membangun warisan desain Citroen DS asli 1955 sampai 1975 oleh Flaminio Bertoni dan André Lefebvre, 2 orang hebat dalam sejarah mobil. Kali ini saya akan membahas teknologi terbaru yang diusung oleh mobil DS, United Pilot. Nah, apa itu? Teknologi yang mampu membuat mobil melaju secara otomatis. Namun dengan catatan mampu menerapkan dengan syarat tangan Anda harus tetap berada di kemudi. Yang kedua, DS9 Vision disematkan pada front grille. Fitur ini mampu meningkatkan visibilitas pengendara di malam hari. Fungsinya tergolong canggih, mendeteksi berjalan kaki atau hewan dalam jarak 100 meter. Lampu utamanya dirancang untuk mampu menambah visibilitas hingga 300 meter. Nah, situasi jalan akan ditampilkan dengan layar abu-abu, yang mana objek nantinya akan diwarnai kuning jika mendekat dan merah untuk memberi notifikasi pengereman. Nah, yang ketiga, DS Park Pilot mampu mengidentifikasi ruang parkir yang sesuai dengan dimensi. Hanya dengan mengemudi ruang lalu lintas dengan kecepatan 18 mph atau 30 km/h, pengemudi kemudian menggunakan antar muka layar sentuh untuk menunjukkan bagaimana parkir secara terbalik dengan manuver parkir paralel atau teluk. Yang perlu dilakukan pengemudi adalah menekan dan menahan tombol park dan menunggu. Oke, yang keempat, DS Driver Attention Monitoring. Nah, sensor ini untuk mata, untuk tanda-tanda kelelahan, berkedip, gerakan wajah dan kepala untuk tanda-tanda gangguan atau ketiduran, dan jalur yang dikemudian oleh mobil akan dapat di jalurnya. Yang kelima, DS Active Night Vision menyesuaikan lebar dan jangkauan dengan kondisi jalan dan kecepatan kendaraan. Dynamic Bending Light dan High Beam melengkapi rentang pencahayaan dengan menerangi jalan lebih efektif dan jarak
yang lebih jauh atau lebih di sisi jalan. Pengemudi dan penumpang sama-sama mendapat manfaat dari tingkat keselamatan yang lebih besar. Yang keenam, active scan suspension, mendeteksi permukaan yang akan datang di depan mobil jarak 5 meter dan terus-menerus mengontrol 4 perbedaan kejut secara independen. 7. DS Smart Access, kemungkinan Anda membuka kunci dan memulai DS menggunakan aplikasi My DS, menggunakan protokol Bluetooth dan menggunakan smartphone atau smartwatch. Sistem tetap beroperasi bahkan tanpa jaringan GSM, dan karena mobil sering dibagikan, inovasi ini juga memungkinkan satu kendaraan untuk hingga 5 pengguna sekaligus tanpa memberi mereka kunci. Perbedaan teknologi sekarang dengan sebelumnya. Teknologi sebelumnya masih manual, membuka pintu menggunakan kunci, sekarang menggunakan wireless atau menggunakan kartu. Lalu dulu menggunakan lampu bohlam, sekarang menggunakan LED. Teknologi sebelumnya belum ada drive activation monitoring yang mencegah pengendara mengalami gangguan atau ketiduran dalam mengalami kecelakaan. Nah, kesimpulan mobil DS adalah ini sangat canggih dalam pengembangan teknologi yang diterapkan di mobil DS. Maka dari itu layak menjadi mobil premium sampai bisa membuat dash night vision disematkan pada front grille. Fitur ini mampu meningkatkan visibilitas pengendara di malam hari. Yang paling bagus adalah driver activation monitoring. Sensor ini memonitoring mata untuk tanda-tanda kelelahan pada saat berkendara. Nah, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.